Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwafiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Beberapa hari yang lalu ada pernyataan dari seorang pimpinan salah satu ormas Islam yang ada di Indonesia yang menyebutkan bahwasannya Wahabi, Salafi itu merupakan pintu masuk radikalisme. Salafi Wahabi bukan menjadi penyebab radikalisme, tapi menjadi pintu masuk radikalisme. Pernyataan ini bagi kita merupakan pernyataan yang tidak memiliki dasar pijakan ilmiah. Bisa jadi orang yang mengucapkan ini karena kejahilannya tentang pemahaman Wahabi ataupun Salafi. Bisa jadi orang ini mengeluarkan pernyataan tersebut karena hawa nafsu. Atau lebih dari itu karena sudah tumbuh pada dirinya sikap permusuhan. Sikap permusuhan, kebencian, ketidaksukaan terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Atau orang-orang yang menganut pemahaman Salafi. Karena orang tersebut menginginkan amaliyah kehidupan sehari-harinya berdasarkan apa yang telah dituntunkan oleh salafus soleh. Maka orang yang mengikuti salafus soleh hingga pada saat ini atau pada zaman sekarang ini disebut salafi. Orang yang mengikuti tuntunan salafus soleh. Siapa salafus soleh? Salafus soleh sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah qarni, pada masa kurunku, pada masa zamanku. Zaman Nabi SAW. Siapa itu? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
Kemudian yang kedua, generasi berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya. Generasi berikutnya, siapa? Orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat, yaitu tabi'in. Yaitu para tabi'in. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, orang-orang berikutnya. Siapa itu? Yaitu orang-orang tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh para tabi'in. Murid-muridnya para sahabat. Tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Orang yang mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada dua kemungkinan, minimalnya ada dua buah kemungkinan. Ima dia memang jahil tentang apa itu yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau dia mengikuti hawa nafsu karena kebencian, permusuhan, ketidaksukaan terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau orang-orang yang ingin mengikuti jejak salafus saleh atau yang disebut salafi. Kalau dikatakan orang ini jahil, sepertinya tidak. Kenapa? Karena yang mengeluarkan pernyataan ini, dia gelarnya sudah profesor. Bahkan gelar doktornya diperoleh dari Universitas Ummul Qura, Makkah. Jadi, setidak-tidaknya ia sudah mempelajari tentang apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa itu salafi? Nah, apabila kita melihat sepak terjang dari yang bersangkutan, kita akan melihat di satu sisi menginjak-injak orang yang ingin beramal dengan amalan salafus saleh, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Di satu sisi ia menginjak-injak orang-orang atau melecehkan orang-orang yang ingin berpegang teguh kepada salaf. Namun di satu sisi yang bersangkutan justru bermesraan dengan orang-orang Syiah dan orang Nasrani. Jadi terhadap kaum muslimin, sebagian kaum muslimin membencinya, tapi terhadap orang-orang yang justru dia itu kafir, kemudian dia itu banyak mencela para sahabat, justru orang ini bisa berduduk bersama, bisa bermesraan. Jadi, kita ketahui beberapa hari ini ada pernyataan yang mengusik rasa kecemburuan kita kepada agama ini. Dikatakannya Wahabi Salafi adalah pintu masuk radikalisme. Kalau Wahabi itu dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka seharusnya kita memeriksa. Atau orang-orang yang tidak paham untuk memeriksa apa sebenarnya yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Prinsip-prinsip apa yang diajarkan oleh beliau rahimahullah. Nah, kita tahu pelecehan terhadap apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan menyebutnya sebagai Wahabi, itu tidak hanya terjadi pada zaman sekarang saja.
Kalau di Indonesia kita menemukan data di dalam sejarah, orang melecehkan seseorang yang memperjuangkan tauhid, memberantas kesyirikan, dengan dilabeli dengan Wahabi, itu bukan zaman sekarang saja. Kita temukan di dalam sejarah, tahun 1911. Antum sudah lahir belum? 1911. Sudah lahir belum? Belum ya, saya juga belum. Ya. Di Padang Panjang, Sumatera Barat. Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya. Ketika sebahagian orang yang mengajarkan Islam, memberantas jimat-jimat, memberantas perdukunan, memberantas sihir, memberantas kesyirikan. Ya. Orang-orang yang belajar ke Timur Tengah, khususnya ke Saudi, ke Mekah. Ya. Ketika mereka menerbitkan semacam buletin, ya, tulisan, yang tulisan itu menyuarakan tentang tauhid, memberantas kesyirikan. Kemudian orang-orang ini yang mendakwahkan melalui media cetak ini, itu dituduh sebagai Wahabi. Nah, jadi istilah Wahabi sudah 1911. Sebelum Indonesia ada. Sebelum negara Republik Indonesia ada. Sebelum negara Republik Indonesia lahir, itu sudah istilah Wahabi sudah ada. Jadi, kalau sekarang istilah itu diulang kembali, ya, ada lagi yang menyebutkan, ada lagi yang mengatakan, ini hanyalah sejarah yang berulang. Meskipun pelaku dari sejarah itu berbeda. Sejarah berulang, pelakunya saja yang berbeda. Apa yang diulang? Yang diulang adalah penyebutan-penyebutan Wahabi untuk menjauhkan masyarakat dari pemahaman tauhid, dari pemahaman sunnah, dari pemahaman memberantas kesyirikan, kebid'ahan. Dan itulah yang disebutkan oleh orang ini. Kenapa Wahabi Salafi itu dikatakan sebagai pintu masuk radikalisme? Kenapa? Karena orang-orang Wahabi Salafi ini senantiasa menyebutkan, menuduh kepada orang lain bid'ah, menyebut syirik, kafir, dolal, katanya disebutkan begitu. Kalau masalah penyebutan bid'ah, ya, karena Nabi menyebutkan, dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dolalah. Rasulullah SAW sendiri menyebutkan tentang masalah bid'ah. Ya. Meskipun pada saat itu, pada zaman Nabi SAW, kebid'ahan itu belum ada. Tetapi inilah nubuat. Nabi memberikan peringatan kepada umatnya terhadap masalah kebid'ahan. Masalah kafir ada di dalam Al-Quran. Masalah musyrik, syirik ada. Masalah apa lagi? Dolal ada. Istilah-istilah itu, terminologi seperti itu ada. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kenapa harus alergi? Alergi terhadap istilah-istilah itu. Inilah yang perlu kita perhatikan. Ingat bahwasannya sejarah akan terus berulang. Kenapa sejarah terus berulang? Karena pada intinya pertarungan antara al-haq dan al-batil itu akan senantiasa ada. Maka penyebutan-penyebutan di dalam sejarah itu akan terus berulang. Meskipun pelakunya berbeda. Mungkin nanti antum sekarang usianya 15 tahun, 19 tahun.
Ya, nanti 20 tahun ke depan akan ada yang mengulangi lagi. Menuduh sebagai Wahabi, menuduh Salafi, dan seterusnya. Ya. Seperti 1911, sekarang sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Ya, sekarang 2021. Ya. Sudah 100 tahun, hampir 1 abad. 1 abad yang lalu sudah ada yang menyebutkan, menuduh orang-orang yang menyebarkan tauhid dengan Wahabi. Ya. Sekarang penyebutan itu dilontarkan kembali. Nah, jadi tidak aneh bagi kita, ya, tuduhan-tuduhan Wahabi, tuduhan-tuduhan Salafi itu tidak aneh. Ketika kita membaca sejarah, ya, dan karena sejarah itu terus akan berulang, meskipun pelakunya berbeda. Nah, sebagai pintu masuk, apa pintu masuk? Ya, yaitu sebagai permulaan timbulnya radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme di dalam kamus disebutkan, radikalisme berasal dari kata radix. R-A-D-I-X. Radix. Apa itu radix artinya? Artinya akar. Ya. Dalam bahasa Arab, aslun. Ya. Aslun. Ya. Nah, itu sifat radix, mengakar. Artinya radikalis atau radikal, artinya mendasar. Ya. Sifatnya mendasar. Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme didefinisikan sebagai faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dengan cara yang drastis. Revolusi misalnya. Menggulingkan kekuasaan, menggulingkan pemerintah. Itu namanya radikalisme. Melakukan perubahan-perubahan dengan cara kekerasan, itu radikalisme. Sekarang apa benar seperti itu? Untuk mengukur perkataan dia benar atau tidak, kita harus meneliti apa yang diajarkan oleh salafus saleh. Apa sih yang diajarkan oleh salafus saleh? Prinsip-prinsip di dalam beragama yang diajarkan oleh salafus saleh apa sih? Padahal kalau kita mengkaji, salafus saleh mengajarkan kepada kita justru bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh orang ini. Justru bertentangan dengan faham radikalisme. Kenapa demikian? Karena salafus saleh mengajarkan untuk berlemah lembut. Di dalam Al-Quran menyebutkan, memerintahkan untuk berlemah lembut. Demikian juga hadis-hadis yang diajarkan memerintahkan untuk berlemah lembut. Jadi kalau menuduh Wahabi, Salafi sebagai pintu masuk radikalisme, salah. Kenapa demikian? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh salafus saleh. Apa diantaranya? Itu tadi, salah satu prinsip yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ataupun yang diajarkan oleh salafus saleh, adalah mengajarkan sifat lemah lembut. Jadi
tuduhan orang ini bisa kita katakan sebagai tuduhan yang ngawur. Yang tidak ada dasar ilmiahnya. Jadi itu tadi, ya, kalau dikatakan Wahabi, Salafi, ya, sebagai, ya, pintu masuk faham radikalisme, itu jelas tidak benar. Ya, karena prinsip yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, adalah prinsip, ya, untuk senantiasa bersabar menghadapi berbagai rintangan di dalam dakwah. Betul tidak? Coba apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah atau yang diajarkan oleh beliau? Prinsipnya apa bagi seorang muslim? Pertama, salah satu usul al-ilmu, betul? Kemudian yang kedua, al-amalu bih. Yang ketiga, ad-da'watu ilai, berdakwah. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Suruh diminta bersabar. Bersabar di dalam menghadapi rintangan, dalam menghadapi gangguan, dalam menghadapi tantangan. Apakah diperintahkan untuk melawan? Diperintahkan untuk melakukan kekerasan? Tidak. Diperintahkan untuk bersabar. Itu kan yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Betul? Jadi, kalau kita mempelajari, pernyataan orang ini jelas sangat tidak mendasar. Tidak ada dasarnya. Kemudian, ya, kalau dikatakan bahwasannya, ya, Wahabi Salafi adalah merupakan pintu masuk bagi radikalisme. Kemudian radikalisme itu diukur dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ini. Seperti apa? Pengeboman. Seperti apa? Seperti gerakan-gerakan terorisme. Ya. Maka kita akan bertanya, apakah di dalam sejarah ada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang melakukan gerakan-gerakan radikalisme, terorisme, melakukan pengeboman, melakukan, ya, pembantaian? Oh, ada, itu ISIS. ISIS itu bukan menganut ajaran pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. ISIS itu menganut pemahaman Khawarij. Itu pemahaman Khawarij. Bukan pemahamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di sini kelirunya seseorang mencap ISIS kemudian mengaitkannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi, ya, sangat jauh apabila tuduhan radikalisme, tuduhan, ya, terorisme itu kemudian disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Karena radikalisme ataupun terorisme, ya, merupakan pemahaman yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh salafus saleh. Ya. Radikalisme, terorisme, ya, adalah ajaran yang bertentangan. Karena apa? Bertentangan. Pertama, radikalisme, terorisme bertentangan dengan ajaran yang diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bertentangan dengan salafus saleh yang diajarkan oleh salafus saleh. Bertentangan dalam hal apa? Di antaranya, radikalisme, terorisme menghilangkan jiwa manusia tanpa hak. Menghilangkan jiwa manusia tanpa hak. Pengeboman misalnya.
Apakah yang dibom itu orang-orang kafir? Tidak. Yang dibom itu diantaranya yang terdampak, terkena adalah kaum muslimin itu sendiri. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa takut di tengah masyarakat dengan adanya gerakan teror, dengan adanya gerakan radikalisme, sehingga masyarakat menjadi takut. Takutnya tidak hanya takut kena bomnya, takutnya tidak hanya takut terkena bom atau ditembak, tidak. Takutnya bahkan umat Islam mengalami ketakutan itu, takut. Sampai takutnya itu untuk belajar agamanya sendiri itu takut. Ini yang lebih berbahaya. Ya. Kalau yang kemarin ada wanita masuk ke Mabes Polri, ya, kemudian ditembak dari jauh, ditembak mati. Ya, polisi juga tidak berani mendekat. Kenapa? Karena khawatir ada bom di tubuhnya. Nah, ini namanya takut kepada bom. Takut terkena bom yang meledak tiba-tiba. Kalau si wanita itu membawa bom. Itu takut. Tetapi takut kaum muslimin tidak hanya takut terhadap apa yang dikatakan bom itu sendiri. Apa yang disebabkan oleh bom itu sendiri. Takut tidak hanya itu. Tetapi yang ditakutkan kaum muslimin lebih daripada itu. Sampai mereka takut untuk belajar agama. Kenapa takut? Nanti kalau belajar agama bersama pondok pesantren Riyadul Jannah nanti dikira teroris. Nggak usah ngaji lagi. Ya kan? Berarti apa? Tumbuh rasa takut untuk mempelajari agamanya sendiri. Jangan mondok di sana, nanti dikira teroris. Nah, berarti takut. Ini lebih berbahaya. Sehingga apa? Dampaknya orang tidak mau belajar agama. Ini lebih dahsyat. Akibat gerakan terorisme ini menumbuhkan antipati pada diri orang Islam untuk kembali ke ajaran agamanya sendiri. Ini lebih berbahaya. Dan contoh seperti ini terjadi di Solo. Ya. Kita kan suka ngisi di masjid-masjid SMA itu. SMA 1 Solo. Ngisi. Ya. Ya. Ketika anak-anak SMA ini sudah belajarnya rajin, berprestasi. Tapi orang tuanya melihat perubahan lain. Perubahan lainnya apa? Kok celananya jadi cingkrang? Perubahan lainnya apa? Kalau malam dia bangun, sholat malam. Biasanya enggak, males-malesan. Kalau subuh, cepet ke masjid. Puasa sunnahnya, Senin, Kemisnya juga rajin. Kok berubah ini anak saya? Orang tua mulai ini bertanya-tanya. Belajar di mana ini anak saya? Jangan-jangan ikut gerakan. Nah, mulai orang tuanya timbul sakwa sangka. Timbul, jangan-jangan anak saya ikut gerakan ini, gerakan ini, gerakan ini. Ikut terorisme, ikut ini. Itu menimbulkan ketakutan. Ketakutan pada diri orang tua. Karena ada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anaknya. Coba kalau sudah seperti itu. Kan bahaya ini. Orang mempelajari agamanya sendiri merasa takut. Ini berbahaya. Justru kita ingin mendorong masyarakat kembali kepada agama. Tapi di lain sisi dengan isu-isu radikalisme, terorisme yang digencarkan terus. Akhirnya masyarakat menjadi takut untuk kembali kepada agamanya. Takut. Jangan-jangan ikut terorisme, ikut radikalisme. Ini radikalisme, terorisme menyebabkan tumbuhnya rasa takut di tengah masyarakat. Bukan hanya takut kena bom, takut kena peluru, takut. Tidak hanya itu, tapi lebih daripada itu ketakutan yang mendasar. Tumbuh rasa takut untuk belajar agama. Wah, nanti kalau
Belajar agama terus pakaiannya berubah, cingkrang, nanti dituduh ini. Ya. Nanti yang wanitanya bercadar, dituduh ini. Akhirnya tidak mengamalkan seperti itu. Ya. Nah, ini namanya ketakutan di dalam beragama. Ini lebih dahsyat dampaknya. Ya. Kemudian radikalisme, terorisme memberikan dampak ya, tumbuhnya sikap memberontak terhadap penguasa muslim yang sah. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah di Yaman. Ya. Dan di beberapa negara lainnya. Melakukan pemberontakan. Ya. Kemudian juga yang dilakukan oleh ISIS. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Ini dampak dari seseorang menganut pemahaman radikalisme, terorisme. Ya. Ya, di Indonesia ya, gerakan ini sejak zaman DITII memberontak terhadap pemerintahan. Apakah di Indonesia sudah ada? Sudah. DITII itu adalah pemberontakan. Ya. Ingin mendirikan daulah Islamiyah, ya. Tetapi dengan cara melawan mengangkat senjata. Senjatanya pun dihadapkan kepada sesama kaum muslimin. Karena yang tidak bersama mereka dianggap sebagai orang yang halal darahnya. Ini fatal sekali. Pemerintahan yang sah dianggap sebagai togut. Bahkan dikafirkan. Ini pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Kemudian akibat terorisme, radikalisme, memaknai jihad. Memaknai jihad tidak sebagaimana pengertian yang sebenarnya. Sebagaimana diajarkan oleh salafus saleh. Jihad senantiasa dianggap sebagai sesuatu yang mengangkat senjata, perang, dan seterusnya. Padahal ada jihad-jihad, menuntut ilmu itu juga jihad. Dan banyak lagi amalan lainnya yang disebut sebagai jihad. Nah, itu beberapa hal. Beberapa hal yang dampak dari faham-faham radikalisme, terorisme, yang tentu saja dampak-dampak itu akan merugikan kita semua. Merugikan kaum muslimin. Itu kalau radikalisme, terorisme yang sebenarnya terjadi di satu masyarakat, di satu negara. Maka kita katakan bahwasannya orang yang mengatakan Salafi, Wahabi, itu pintu masuk radikalisme adalah orang yang di dalam hatinya. Bisa jadi mungkin orang lain ada yang karena kebodohannya. Tapi kalau orang yang menyebutkan ini, itu hanya karena kebencian. Kebenciannya kenapa? Benci karena semakin banyak dari pengikutnya yang mulai sadar, mulai mendapatkan hidayah, sehingga mengikuti pemahaman salafus saleh. Dengan bahasa lain, para pengikut organisasinya merotoli. Tidak mau ikut lagi, tapi ikut kajian-kajian kita. Itu diantaranya sebab kebenciannya itu seperti itu.
Nah, ini ya, sehingga menimbulkan apa? Kebencian, permusuhan, ketidaksukaan, hasad, iri, dengki, dan berbagai penyakit hati lainnya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya, malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya bahwasanya apa yang disebutkan, ya, tuduhan-tuduhan salafi, tuduh yang tidak benar, tuduhan-tuduhan wahabi dengan konotasi yang sangat negatif, ini sangat berbahaya. Ya. Dan tuduhan itu diulang-ulang terus, tahun demi tahun. Ya. Dan tuduhan-tuduhan wahabi semacam itu akan merusak, bisa merusak hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu salah satu pendiri negara Saudi. Coba pendiri negara kita, proklamator kita dijelek-jelekan. Entah Soekarnonya, entah Muhammad Hattanya. Rela tidak? Tidak rela. Sama orang Saudi juga. Kerajaan Saudi juga. Orang-orang Saudi juga tidak rela kalau pendiri negaranya ya, dijelek-jelekan. Ya, apalagi yang menjelek-jelekan ya, tokoh pimpinan salah satu organisasi massa Islam. Ya, ya. Padahal pemerintah Saudi membantu ya, ketika ada tokoh dari organisasi massa Islam ini sakit, dibantu oleh pemerintah Saudi. Mau berobat di mana? Biayai semua oleh Saudi. Mau ke Jerman, ke Amerika. Akhirnya memilih di Indonesia. Semua biayanya ditanggung pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi pun memberikan beasiswa. Memberikan bantuan. Ya, tidak sedikit. Ya. Kenapa demikian? Karena hubungan bilateral antar negara yang baik. Ya. Nah, sehingga kalau tokoh ya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terus dijelek-jelekan oleh sebagian masyarakat mengaku sebagai kaum muslimin Indonesia, ini tentu akan melukai hati, melukai pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.